Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fernandaditya, NPM 1912110317. Dan saya Nana Erisa dengan NPM 1912110361. Dan saya Mita Dilasari dengan NPM 1912110231. Dan saya Andrian Rizky Pamungkas, NPM 1912110270. Dan saya Gracia Indah Gunawan dengan NPM 1912110233. Penilaian kinerja adalah proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan memberi umpan balik. Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasi. Manfaat penilaian kinerja: 1. Perbaikan kinerja. 2. Penyesuaian kompensasi. 3. Penempatan karyawan. 4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir. 7. Mendeteksi kelemahan proses staffing. 8. Mendeteksi ketidaktepatan informasi. 9. Mendeteksi kesalahan desain jabatan. 10. Menjamin kesempatan kerja yang setara. 11. Mendeteksi faktor internal yang mempengaruhi kinerja. 12. Memberikan umpan balik bagi Departemen SDM. Syarat penilaian kinerja. Suatu sistem penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk itu, sistem penilaian kinerja harus 1. Job relates, mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. 2. Praktis, dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan. 3. Terstandarisasi, memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Standar kinerja. Standar kinerja yaitu performance standar adalah tolak ukur atau benchmark yang digunakan untuk mengukur kinerja. Agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Standar-standar kinerja yang terkait dengan suatu jabatan atau job relate bisa diperoleh melalui proses analisis jabatan. Ukuran kinerja. Ukuran kinerja atau performance measure adalah nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat diandalkan, dan mampu melaporkan perilaku-perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Proses penilaian kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kinerja. Yang kedua, menyusun kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Yang ketiga, memeriksa pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menilai kinerja. Yang kelima, mendiskusikan hasil penilaian bersama karyawan. Tantangan penilaian kinerja. Dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif, kita perlu mempertimbangkan berbagai tantangan berikut ini. Yang pertama, kendala hukum. Yang kedua, bias penilai. Yang ketiga, masalah lintas budaya. Metode-metode penilaian kinerja. Yang pertama, metode penilaian umpan balik 360 derajat. Yang kedua, metode skala penilaian. Yang ketiga, metode insiden kritis. Yang keempat, metode ISAI. Yang kelima, metode standar kerja. Yang ke-6, metode peringkat. Yang ke-7, metode distribusi dipaksakan. Yang ke-8, metode skala penilaian berjangka keperlakuan. Yang ke-9, sistem berbasis hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.